Terungkap motif pelaku yang bunuh gadis cantik di Goa, sakit hati gegara ini. Di Mapolres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, kepolisian merilis kasus pembunuhan gadis tersebut. Jibril adalah nama pelakunya, sementara itu, korban bernama Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19. Kapolres Goa, AKBP Reolen Simanjutak menjelaskan, pelaku membunuh pacar sendiri karena sakit hati. Alasannya karena sehari sebelumnya, keluarga korban bersama dengan atas korban bertemu mendatangi atas korban meminta pertanggungjawaban korban, Putri Indah, hamil, ujarnya saat konferensi pers. AKBP Reolen Simanjutak menyampaikan, Jibril menghabisi nyawa korban di desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Kepolisian menyangkakan Jibril dengan pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Pasal ini menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP adalah barang siapa sengaja direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan berencana adalah manusia yang memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu. Pelaku ditangkap di Jenis Tinggi dari informasi yang didapat. Penangkapan pelaku dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmo Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Tak sampai 24 jam setelah kejadian tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku. Jibril diringkus di Pantai Bahari, Kecamatan Bangka, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Saya tahu aturan, jadi saya tidak mengangkat korban. Meskipun jika masih ada tanda-tanda hidup, saya akan menolong, tambahnya. Tak lama kemudian, personel Polsek Palangga dan tim Inafis Polres Goa tiba di lokasi. Setelah memeriksa plat nomor motor korban, polisi akhirnya mengetahui identitasnya. Korban diketahui bernama Putri Indah Sari, berusia 19 tahun, warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Korban ditemukan dengan banyak luka di tubuhnya, terutama di punggung, perut sebelah kiri, dan paha, kata Asnawi. Kapolsek Palangga, AKP Firman, mengkonfirmasi adanya luka pada tubuh korban. Terlihat luka di tubuh korban, namun kami belum bisa memastikan apakah itu akibat jatuh atau penyebab lain, ujarnya. Jenazah korban saat ini berada di RS Bayangkara Makassar untuk autopsi. Polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara ini kami belum tahu. Kami masih menunggu hasil autopsi untuk menentukan apakah ini kecelakaan atau ada penyebab lain, tambah Kapolsek. Tampang pelaku pembunuhan gadis cantik di Goa ditangkap, ternyata pacar korban. Polisi berhasil pelaku pembunuhan terhadap Putri Indah Sari Nur Cahyani, 19, gadis ditemukan tewas di area tepi persawahan Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Pelaku ternyata pacar korban sendiri. Pelaku tampak mengenakan hoodie biru celana jeans saat diringkus polisi. Melansir tribuntimur.com, informasi yang dihimpun, tak sampai 24 jam setelah kejadian tragis tersebut, polisi berhasil menangkap pelaku. Penangkapan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bahtiar, didampingi Kanit Resmob Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian. Dia ditangkap di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto pada Selasa, tanggal 22 Januari tahun 2025, malam. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan. Iya benar kami sudah amankan pelaku, katanya, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Kasus pembunuhan ini rencananya akan dirilis langsung oleh Kapolres Goa. Jenazah korban telah dikebumikan setelah menjalani autopsi. Terungkap kondisi terakhir Putri Indah Sari, 19,
warga Labakang, Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng. Jasad korban pertama kali ditemukan berada di sawah dalam kondisi tertelungkup. Hasil otopsi menunjukkan adanya 98 luka tikaman benda tajam di tubuh korban. Informasinya yang kami terima dari Rumah Sakit Bayangkara ada 98 luka tusukan benda tajam, ungkap AKP Bahtiar, Kasatreskrim Polres Goa, Selasa malam, tanggal 21 Januari tahun 2025. Sepeda motor yang diduga milik korban berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Tadi sekitar jam 6 lewat ditemukan, dan saya lihat banyak luka bekas tikaman, ujar Rahman Daeng Sijaya, seorang warga setempat kepada Kompas.com. Barang-barang milik korban, yakni tas, uang, ponsel, dan sepeda motor, turut diamankan sebagai barang bukti. Korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Pemakaman Umum Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polri Makassar. Dari pantauan Kompas.com, aparat kepolisian mengamankan seorang pria yang diduga terkait dengan tewasnya korban. Namun, hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai motif maupun penyebab tewasnya korban. Gadis cantik ditemukan tewas di sawah Goa, ada 98 luka tusukan. Jasad korban pertama kali ditemukan berada di sawah dalam kondisi tertelungkup. Hasil otopsi menunjukkan adanya 98 luka tikaman benda tajam di tubuh korban. Informasinya yang kami terima dari Rumah Sakit Bayangkara ada 98 luka tusukan benda tajam, ungkap AKP Bahtiar, Kasatreskrim Polres Goa, Selasa malam, tanggal 21 Januari tahun 2025. Sepeda motor yang diduga milik korban berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Tadi sekitar jam 6 lewat ditemukan, dan saya lihat banyak luka bekas tikaman, ujar Rahman Daeng Sijaya, seorang warga setempat kepada Kompas.com. Barang-barang milik korban, yakni tas, uang, ponsel, dan sepeda motor, turut diamankan sebagai barang bukti. Korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Pemakaman Umum Desa Maradekaya, Kecamatan Bajeng, pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polri Makassar. Dari pantauan Kompas.com, aparat kepolisian mengamankan seorang pria yang diduga terkait dengan tewasnya korban. Namun, hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai motif maupun penyebab tewasnya korban. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Putri Indah Sari Nur Cahyani sempat izin pamit ke sang ibu untuk ketemu temannya. Kakek korban, Imran Sijaya mengungkapkan bahwa sepulang kerja, korban pamit ke ibunya ingin keluar rumah sekira pukul 00.00 WITA. Dia pamit ke ibunya setelah korban mendapat telepon dan ingin bertemu temannya. Kita dengar dari sekitar bahwa sepulang kerja sekira 12 malam sampai di rumahnya ada katanya telepon temannya. Katanya, dia berpamitan sama mamanya bilang bu saya mau ke rumah teman tapi tidak tahu di mana di daerah Palangga. Kami juga tidak tahu namanya siapa, temannya, sambungnya. Dia mengaku tidak mengetahui pasti jam berapa korban meninggalkan rumahnya. Yang telepon itu saya tidak tahu. Cuman alasannya si korban pamit karena ada temannya telepon. Tapi tidak tahu pertemuan apa. Jelasnya keesokan paginya atau tepatnya pukul 08.00 WITA pagi tadi, Imran Sijaya mendapatkan kabar bahwa ada ditemukan orang meninggal dunia.